Mari Bapak Ibu, kita membaca firman Tuhan ini. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan, mengerti, menyimpan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau seseorang mengalami ketakutan, itu biasanya ada dua dampak. Yang pertama, kalau orang itu mengalami ketakutan, dia bisa mempunyai kekuatan yang luar biasa. Ya, contohnya misalnya kalau kita takut ya digigit anjing misalnya ya, kita bisa lari dengan kencang. Bisa jadi kalau kita nggak merasa ketakutan, kita tidak sekencang itu misalnya. Tetapi ada juga dampak ketika seseorang itu mengalami ketakutan, orang itu lemas, orang itu nggak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak mampu berbuat apa-apa karena saking takutnya. Nah, kira-kira seperti itu dampaknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita membaca perikop kita ini, ya, para murid itu ketakutan ketika kita melihat beberapa hari ya sesudah Tuhan Yesus mati. Ya, ketika Tuhan Yesus mati, para murid ini ketakutan. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi yang memusuhi mereka. Para murid takut untuk dianiaya. Jadi selama ini meskipun mereka selalu berkumpul dengan orang-orang Yahudi, mereka nggak takut. Kenapa nggak takut? Karena punya guru yang diandalkan. Ketika mereka mengalami ketakutan, mereka masih punya tempat untuk berlindung. Nah, masalahnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus itu disalibkan pada hari Jumat Agung, dan beberapa hari kemudian para murid menjadi kehilangan sandaran. Para murid menjadi kehilangan rasa aman. Nah, ketika mereka mencoba untuk bersembunyi di suatu tempat yang tertutup, semua pintu terkunci. Mereka tidak ingin diketahui oleh orang Yahudi. Maka mereka berada dalam situasi yang takut. Artinya di dalam ketakutan itu mereka sebenarnya lupa tentang pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka lupa bahwa beberapa hari sebelumnya mereka itu melihat suatu mukjizat terakhir yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kira-kira mukjizat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Mukjizat terakhir menurut pembacaan di kitab Yohanes ini. Mukjizat terakhir ini mau mengantar kepada para murid tentang peristiwa yang akan segera terjadi, yaitu Yesus mati di kayu salib. Bapak Ibu, ini adalah mukjizat terakhir dan mukjizat terbesar yang dilihat para murid sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dan ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, para murid ini karena takut lupa semuanya apa yang sudah pernah mereka lihat. Nah,
mukjizat terbesar dan mukjizat terakhir apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu Lazarus itu dibangkitkan. Ya, kalau kita lihat dari kitab Yohanes, itu mukjizat terakhir sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Jadi di dalam pengajaran Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus berkata di Yohanes 11 ayat 25 mengatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, untuk membuktikan ajaran perkataan Tuhan Yesus ini, ya, bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup, yang terjadi apa Bapak Ibu? Tuhan Yesus menunjukkan kepada para murid, ya, pada saat itu Lazarus itu sakit keras dan dibiarkan oleh Tuhan Yesus mati dan membusuk tubuhnya di kuburan. Ya, Tuhan Yesus ketika diberitahu oleh utusan Maria dan Marta itu, Tuhan Yesus sengaja tinggal, tidak langsung datang ke tempat Maria dan Marta, tidak langsung menjenguk Lazarus, tetapi sengaja tinggal selama 2 hari di seberang Sungai Yordan. Tuhan Yesus sengaja membuat Lazarus itu membusuk di kuburan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk mengajarkan kepada para murid bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Maka setelah 2 hari itu, Yesus lalu datang ke Betania di Yerusalem, dekat Yerusalem, kira-kira jaraknya 2 mil atau 3,2 kilometer dari Yerusalem. Di situ Lazarus itu sudah membusuk karena sudah ada di dalam kuburan selama 4 hari. Nah, untuk membuktikan perkataan Tuhan Yesus, apakah memang Yesus itu kebangkitan dan hidup, maka dia mengajak para murid dan ada orang-orang Yahudi di situ. Ya, di Yerusalem itu adalah pusat agama orang Yahudi. Jadi sengaja Tuhan Yesus menunjukkan kuasa kebangkitannya itu kepada para murid dan sekaligus kepada orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin agama, bahwa Yesus itu adalah kebangkitan dan hidup. Dengan cara apa? Membiarkan Lazarus itu membusuk di penjara, di kuburan, ya. Nah, ketika Lazarus itu sudah membusuk di kuburan itu, lalu Tuhan Yesus berkata, Lazarus, keluarlah. Maka Lazarus keluar. Masih berikatkan kain kafan, begitu ya. Nah, ini pengajaran Tuhan Yesus tentang kebangkitan dan hidup, dan itu sudah dibuktikan, bukti nyata, real, ya. Dan itu mukjizat terakhir dan terbesar yang dilakukan Tuhan Yesus untuk mempersiapkan apa? Mempersiapkan para murid tentang adanya kebangkitan. Lalu ketika peristiwa itu terjadi, ternyata para murid itu lupa. Para murid itu semuanya menjadi seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Para murid seperti lupa firman, seperti tidak pernah mendapat ajaran bahwa Yesus itu adalah kebangkitan dan hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka sembunyi dalam suatu ruang tertutup, lalu kita bersyukur ya bahwa Tuhan itu tidak pernah berputus asa ya terhadap para murid ya. Jadi Tuhan Yesus datang mendatangi para murid. Dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan tidak hanya itu, ya. Setelah dia berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya. Artinya apa, Bapak Ibu? Dia menunjukkan lubang paku dan luka di lambungnya untuk membuktikan apa? Dia sudah mati dan sekarang hidup lagi. Nah, dari situ Bapak Ibu dikatakan para murid itu menjadi sukacita ketika mereka melihat Tuhan. Mereka baru ingat lagi, mereka baru dibebaskan dari ketakutan yang membelenggu mereka. Kenapa? Karena mereka mengingat perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan,
Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan mati. Dia akan hidup walaupun sudah mati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi ada suatu perubahan dari sikap yang sebelumnya takut menjadi sukacita. Kenapa ada suatu perubahan dari takut menjadi sukacita? Karena dia mengingat kebenaran firman Tuhan. Karena dia mengingat bahwa sekarang mereka sudah punya dua bukti. Bukti bahwa Yesus itu adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadanya, dia akan hidup meskipun sudah mati. Itu dari Lazarus. Itu mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Nah, sekarang mereka melihat lagi, membuktikan, sekali lagi dibuktikan ketika Yesus itu mati di kayu salib, tangannya dipaku, lambungnya ditombak, mereka melihat itu dan Yesus bangkit dan benar-benar bangkit. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka bersukacita, mereka berubah dari takut menjadi sukacita, itu karena mereka mengingat kembali pengajaran Tuhan Yesus. Mereka mengingat kembali firman Tuhan. Makanya Tuhan Yesus mengatakan sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bapak, Ibu, biasanya kita ini melakukan segala sesuatu itu disetir oleh rasa takut, begitu ya. Coba kita bisa teliti apapun yang kita lakukan atau apapun yang orang-orang lakukan, itu pada dasarnya kita ini takut. Kita misalnya takut masa depan misalnya ya, maka kita berjuang, bekerja keras sekarang gitu untuk mempersiapkan masa depan kita, masa depan anak-anak kita misalnya. Kita takut dimarahi oleh guru atau dimarahi oleh dosen atau dimarahi oleh atasan. Ya, maka kita berusaha lebih baik. Kita takut misalnya kebanjiran misalnya ya, maka kita berusaha meninggikan rumah kita supaya nggak banjir gitu. Jadi bisa jadi ya ada satu buku yang mengatakan satu buku The Purpose of Driven Life gitu ya, bahwa banyakkan motivasi orang melakukan sesuatu itu didrive atau disetir oleh rasa takut. Artinya apa? Rasa takut itu didrive dari sesuatu yang dari luar. Kalau kita takut kan biasanya datangnya dari luar. Apakah kita takut masa depan, atau takut anjing, atau takut hantu, begitu ya. Itu kan sesuatu dari luar. Nah, ketakutan itu selalu dipicu, selalu didrive, selalu disetir sesuatu yang di luar kita. Nah, sekarang ketika kita sudah menerima damai sejahtera, ya Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera kepada kita. Lalu berarti kita sudah tidak lagi didrive, sudah tidak lagi disetir oleh hal-hal yang dari luar. Ya, tapi Bapak Ibu, jadi Tuhan mengatakan damai sejahtera kuberikan kepada kamu. Ya, artinya lawan dari ketakutan itu adalah damai sejahtera. Kalau ketakutan itu ada sesuatu faktor eksternal yang menakut-nakuti kita, sekarang dengan adanya damai sejahtera itu, ya kita nggak ada lagi faktor eksternal yang menakut-nakuti kita. Maka apa yang harus kita lakukan kalau sebelumnya orang-orang atau manusia itu melakukan sesuatu itu dari ketakutan dari sesuatu yang dari luar? Maka Tuhan Yesus memberikan suatu perintah kepada kita, yaitu apa? Setelah dia memberikan damai sejahtera itu, dia berkata, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Jadi tindakan-tindakan kita itu sekarang ini, kalau sudah nggak punya kekhawatiran, nggak punya ketakutan, maka hidup kita, tindakan kita itu harusnya
dilandasi, disetir, didrive oleh suatu relasi kita dengan Bapa kita. Nah, ini yang mungkin perlu kita lihat Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, jadi ada suatu perubahan. Kalau sebelumnya kita ini selalu disetir sesuatu yang dari luar, yang menakutkan. Sekarang tindakan kita, apa yang kita lakukan itu hendaknya bukan karena kekhawatiran dan ketakutan, tetapi karena sejahtera, damai sejahtera. Dan karena damai sejahtera itu, kita melakukan segala sesuatu itu karena kita punya relasi dengan Allah Bapa kita. Nah, ini yang seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus juga mengalami ketika menjadi manusia, dia juga mengalami ketakutan-ketakutan. Ya, malam hari ketika Tuhan Yesus akan disalib di Taman Getsemani, dia berdoa, berpeluh, ya, seperti darah yang menetes. Itu suatu ketakutan yang luar biasa kalau dia sebagai manusia. Ya, ada faktor eksternal yang menekan, yaitu apa? Adanya orang-orang Yahudi yang akan mengancam kehidupannya. Dia tahu bahwa keesokan harinya dia akan disalibkan. Itu adalah faktor eksternal. Tetapi sikap Tuhan Yesus apa? Dia mengatakan, bukan kehendakku, tetapi melainkan kehendakmu yang jadi. Itu artinya apa? Artinya tindakan Tuhan Yesus itu tidak ditekan oleh faktor eksternal, tetapi lebih ke arah bagaimana dia berelasi menyenangkan hati Bapa. Nah, sepanjang hidup Tuhan Yesus, dia selalu berkata, aku melakukan segala sesuatu itu bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Dia. Aku melakukannya karena Dia, karena Bapa. Ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, sekarang kita mendapat suatu perintah yang baru. Ya, jadi kalau selama ini hidup kita selalu dikendalikan oleh ketakutan-ketakutan dari luar, sekarang kita punya arah yang baru, yaitu apa? Segala sesuatu itu kita melakukannya karena kita punya relasi dengan Bapa kita. Dan tidak hanya itu, setelah Tuhan Yesus mengatakan itu, lalu Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ya, terimalah Roh Kudus. Artinya apa Bapak Ibu? Tadi di nas pembimbing kita mengatakan bahwa kita ini tidak menerima roh perbudakan, roh yang membuat kita takut oleh faktor-faktor eksternal. Sekarang kita menerima roh yang memerdekakan, Roh Kudus yang selalu mengingatkan akan firman, yang selalu akan mengembalikan kita kepada kebenaran. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi janji Tuhan Yesus ketika di sini dia menghembusi mereka, menghembusi para murid dengan memberikan Roh Kudus-Nya. Jadi artinya apa? Itulah yang menyertai kehidupan kita, di dalam hati kita, di dalam diri kita. Orang Kristen hendaknya bukan didrive oleh faktor-faktor eksternal, tetapi faktor-faktor yang ada di dalam diri. Ya, karena apa? Karena ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan kepada firman, ada relasi dengan Bapa, ya, Allah sebagai Bapa kita. Nah, dampaknya apa Bapak Ibu? Dampaknya di sini selanjutnya, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Maksudnya apa Bapak Ibu? Ketika kita punya relasi dengan Allah Bapa kita, Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita kepada kebenaran, maka dampaknya, impact-nya itu tidak hanya di dunia ini, tetapi juga di kekekalan, di selama-lamanya. Nah, ini menarik Bapak Ibu, karena seringkali kita melihat seseorang yang hebat itu, misalnya ya, kita melihat pemimpin yang hebat, misalnya presiden kita Pak Jokowi misalnya ya, dia hebat misalnya ya.
Dia mampu melakukan banyak hal, tetapi impact-nya ya kalau semakin hebat pemimpin itu impact-nya makin lama. Ya, katakanlah dia melakukan pembangunan jalan tol, itu mungkin impact-nya puluhan dan bisa ratusan tahun. Itulah pemimpin yang hebat. Orang yang hebat itu adalah orang yang punya dampak ya, yang lama. Ya, kita mungkin hanya mengingat tokoh-tokoh besar di dunia ini, mungkin hanya beberapa orang yang kita ingat. Artinya dampaknya dari dia sudah mati sampai sekarang, kalau semakin lama dampaknya itu semakin hebat orang itu. Nah, ketika orang Kristen, siapapun itu, siapapun dia, punya relasi dengan Allah sebagai Bapaknya dan Roh Kudus yang selalu mengingatkan kepada firman, maka tidak hanya damai sejahtera, tidak hanya kekhawatirannya hilang, ketakutannya hilang, tetapi dia punya dampak kekekalan. Ya, dampak apapun yang dilakukan itu punya makna yang kekal, makna yang selama-lamanya. Dia jauh lebih hebat dari pemimpin yang paling hebat sekalipun karena dampaknya adalah kekal. Ya, di sini dikatakan, jikalau kamu sudah menerima Roh Kudus, ya, jikalau kamu mengampuni dosa, ya, dosanya diampuni. Jikalau kamu mengatakan dosa orang itu tetap ada, dosanya tetap ada. Artinya, Bapak Ibu, terkait dengan suatu realitas rohani, kita ini punya mandat yang besar, ya, punya impact yang besar, yaitu apa? Kekekalan. Dampaknya adalah selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu, setelah Yesus menampakkan diri kepada para murid ini, kita bisa melihat suatu perubahan yang besar. Yang sebelumnya para murid itu mengumpet, ya, para murid itu sembunyi, para murid itu tidak mau menampakkan diri, tidak mau bersaksi. Setelah melihat bahwa benar-benar Yesus itu sudah bangkit, maka para murid itu kemudian pergi, ya, memberitakan Injil. Dari 12 orang murid Yesus, hanya satu yang tidak ikut, yaitu Yudas. Kenapa? Karena Yudas tidak melihat kebangkitan Yesus. Karena Yudas buru-buru mengakhiri hidupnya. Ya, dia juga tidak ingat akan perkataan dari Tuhan Yesus bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Coba saja misalnya Yudas pada saat itu ingat mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, yang mengatakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Dia juga melihat Lazarus dibangkitkan. Harusnya Yudas itu juga punya pengharapan. Yesus barangkali suatu saat nanti dia bangkit, harusnya begitu. Tetapi dia tidak ingat akan perkataan firman itu. Sehingga apa? Sehingga dia bunuh diri. Nah, masih beruntung Bapak Ibu, ya, murid-murid yang lain itu tidak sampai bunuh diri. Ya, murid-murid yang lain ya meskipun takut, tapi Tuhan Yesus masih mengasihani mereka, melihat kebangkitan Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, bahwa kita punya suatu arah yang baru sekarang. Kalau dulu sebelum kebangkitan Tuhan Yesus, hidup kita ini digerakkan oleh ketakutan-ketakutan. Tetapi kita sekarang ini digerakkan oleh karena relasi dengan Allah Bapa. Kita memohon pertolongan Roh Kudus supaya kita selalu diingatkan ya akan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Nah, saya ingin mengilustrasikan tentang motivasi eksternal dan motivasi internal ini. Didrive oleh faktor eksternal dan didrive oleh faktor internal ini dari padang belantara Afrika, Bapak Ibu. Jadi padang belantara Afrika itu ada binatang, ya kita boleh mengatakan ada tipe seperti rusa dan ada tipe seperti singa. Tipe seperti rusa itu tipe orang ya yang dia melakukan segala sesuatu itu karena takut. Ya, rusa itu berlari karena takut dikejar singa.
Tetapi singa, ya, dia punya motivasi di dalam internal, karena nggak ada yang menakutkan dia. Ya, singa itu berlari karena dia mau, ya, atas kehendaknya sendiri, ya, mencari makan. Jadi itu digerakkan oleh faktor internal, motivasi internal, disetir oleh motivasi internal. Tetapi rusa digerakkan ketika dia berlari itu karena takut sama singa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, makna kebangkitan Tuhan itu mengingatkan kita, ya, kita hendaknya boleh seperti singa, ya, yang punya motivasi itu karena relasi, ya, relasi dengan Allah Bapa kita, bukan digerakkan oleh faktor-faktor eksternal karena faktor-faktor ketakutan kita. Roh yang kita terima itu adalah roh yang membebaskan kita dari perbudakan, dari ketakutan. Dengan roh itu kita boleh menyebut Allah itu sebagai Bapa kita. Ya Aba dan ya Bapa. Amin.